Halo Leo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik dan sehat selalu untuk zodiak Leo. Oke, di video kali ini aku akan ajak zodiak Leo untuk general reading di minggu kedua bulan Desember. Kita akan bahas tentang keadaan kamu ya. Keadaan zodiak Leo di minggu kedua ini. Leo, so di sini kalau yang aku rasa ya, sepertinya banyak hal-hal yang sangat kamu pertimbangkan ya di akhir-akhir ini, kayak apa ya, mungkin ini loh, karena keadaan kamu mungkin menurut kamu kurang baik ya, disebabkan oleh sesuatu. Jadi kayak kamu tuh berpikir apa ya yang membuat ini tuh terjadi gitu ya. Nah, ketika kamu menemukan penyebabnya, kayak kamu tuh perlu untuk mengambil tindakan yang tegas dan nyata. Oke, kayaknya ini deh. Oke, aku harus kurangin, aku harus tinggalin kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang baik ya, sehingga aku kedepannya mungkin bisa dapetin peluang yang baik tentang keadaanku berikutnya. Jadi kayak ada pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi buat kamu yang merasakannya, usahakan untuk bisa memaksimalkan apapun itu, baik dari usaha baik kita dan juga usaha kita tentang pengurangan hal-hal yang memang toksik, yang memang pernah kita lakuin. Ini demi kebaikan kamu buat kedepannya ya. Oke, sekarang kita bahas buat kamu di pekerjaan. Untuk kamu di pekerjaan buat minggu kedua bulan Desember, so guys, untuk minggu kedua bulan Desember ini untuk zodiak Leo ya, untuk pekerjaan aku merasa di sini tuh kayaknya ada sesuatu yang berhasil deh yang kamu udah lakuin. Mungkin ada pekerjaan yang bisa kamu selesaikan dengan baik, hasilnya baik. Mungkin dari atasan kamu juga sangat merasa puas ya. Dan aku rasa di sini tuh kamu kayak lebih akan dilirik oleh atasan kamu untuk proyek-proyek berikutnya ya. Karena atasan kamu melihat kinerja kamu yang bagus, jadi kayak beliau ini menaruh harapan yang besar ke kamu ya, untuk sebuah kemajuan dalam usaha dia ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Oke. Dan mungkin juga di sini tuh atas prestasi yang kamu dapetin, keluarga kamu, orang-orang di sekitar kamu akan sangat merasa bangga terhadap kamu ya. So guys, semoga apapun itu bisa bikin kamu tuh ngerasa lebih baik, ngerasa lebih maju lagi ya, dan banyak-banyak bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan tentang pekerjaan ya, baik itu tentang ya pekerjaan itu sendiri, mungkin pendapatan dari kerjaan kita, dan bahkan juga apresiasi atau prestasi yang sudah kita terima ya. So, kita bahas buat keuangan. Keuangan dari zodiak Leo di minggu kedua ini. Untuk keuangan zodiak Leo di minggu kedua ini tuh aku ngerasa ada yang harus diakhirin. Bisa jadi tentang adanya tanggungan atau mungkin adanya kebiasaan yang maaf ya, mungkin buruk di keuangan, dan itu harus kamu tinggalin demi kestabilan uang kamu. Ya mungkin sebelum-sebelumnya kita tuh sering banget gunain uang kita untuk hal-hal yang kurang penting kayak gitu ya. Jadi kayak kita harus bisa apa ya, mungkin berpikir ulang ketika ingin menggunakannya ya, apakah ini penting atau belum nih. Kalau emang nggak penting ya, ya udah kesampingkan dulu dan dahulukan hal-hal yang memang itu penting menurut kamu ya, mungkin kebutuhan ya. Atau mungkin di sini tuh adanya tanggungan ya, karena kita punya tanggungan berarti kita pun harus bisa fokus di situ juga, dan pastinya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapetin income dan kita gunakan untuk melunasi tanggungan kita, karena itu adalah kewajiban kita ya. Nah, di sini ketika kamu bisa membayarkan tanggungan tersebut tepat waktu ya, di sini pasti nantinya ada peluang ya, dimana orang yang pernah meminjami kita ini akan percaya dengan kita, bahwa kita orang yang bertanggung jawab, kita orang yang benar-benar bisa dipercaya ya. Dan
ada kemungkinan juga bahwa misalnya nih kalau kita lagi butuh duit lagi, duit pinjaman lagi, orang tersebut pun pastinya nanti akan pinjemin lagi kalau kita bisa bayar tepat waktu ya. Dan di sini kalau yang aku rasa tentang pendapatan bisa aja terus baik sih. Di minggu kedua ini ada rezeki yang terus mengalir dari kerjaan kamu, khususnya buat kalian yang mungkin ini ya kerjaannya mungkin freelance ya. Dan buat kalian yang mungkin misalnya gajiannya itu 1 bulan sekali, mungkin bisa dapetin peluang rezeki dari arah lain ya. Oke, semoga yang baik-baik datang terus ke teman-teman Leo ya. So, sekarang kita bahas buat kamu yang single, Leo yang single di minggu kedua. Untuk Leo yang single di minggu kedua ini, aku merasa ada hal-hal yang sepertinya perlu kamu perbaiki ya. Sepertinya ini khusus buat kalian yang merasa udah lama banget jomblo ya, udah lama single, tapi kalian tuh sebenarnya udah pengen punya pasangan lagi, tapi sampai sekarang tuh belum nemu gitu ya. Nah, di sini coba perbanyak untuk berusaha memancarkan aura positif kamu, dan terlebih banyak-banyak ini ya berdoa, minta yang terbaik, dan juga berdamai dulu dengan keadaan kamu sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh masih ada, maaf ya, mungkin dendam dengan orang masa lalu, orang yang pernah mungkin nyakitin kamu ya, mungkin mantan kamu. Kalau kamu pernah merasa tersakiti ya, dan kamu ada dendam sampai detik ini, coba berdamailah dengan masa lalu kamu terlebih dahulu. Maafkan apapun itu yang pernah ada ya. Dari situ aku ngerasa insya Allah kedepannya tuh kamu akan lebih mudah lagi untuk dipertemukan dengan orang yang tepat ya. Oke, jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif agar kamu bisa lebih cepat dipertemukan dengan orang yang tepat buat kamu. So, sekarang kita bahas untuk kamu yang berpacaran. Untuk zodiak Leo yang berpacaran di minggu kedua ini. Waduh, kenapa nih? Aku ngerasa banyak pikiran ya. Mungkin lagi didiemin sama pacar ya. Mungkin pacar tuh tiba-tiba kayak nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba diem, nggak mau ngajak kamu ngobrol, nggak mau balas chatting kamu kayak gitu ya. Jadi kayak kamu pun bertanya-tanya gitu, kenapa ini orang gitu ya. Nah, di sini sepertinya ya tanpa kita sadari ada sesuatu hal yang mungkin terkesan nyakitin dia, tapi mungkin kita tuh nggak sengaja gitu ya. Nah, itu yang mungkin terjadi. Dan mungkin kalau memang kita pikir-pikir lagi, kayaknya hal ini deh yang mungkin bikin dia kayak gini. Oke, kita ambil langkah untuk mungkin ya memberi penjelasan ke dia ya, kita kasih paham nih dia ya, dan kita juga mungkin perlu meminta maaf ke dia ya atas kesalahan yang memang kita tidak sengaja ya. Atau bahkan ini malah sebaliknya ya, dia yang memang melakukan kesalahan, dia nggak sengaja, dan kalaupun dia mungkin udah menyadari dan meminta maaf ke kamu, ada baiknya di sini kamu maafkan ya, karena dia nggak sengaja sayang ya. Oke. So, kita bahas buat kamu yang sudah menikah, Leo yang sudah menikah di minggu kedua bulan Desember. Waduh, kayaknya ada rasa kecewa yang saat ini terjadi, yang saat ini kamu rasakan ya. Mungkin kamu lagi kecewa banget sama pasangan kamu sendiri, karena udah ini ya, udah sering kali kamu ingetin tentang sesuatu, atau sering kali kamu apa ya, pokoknya ada hal yang kayak berulang gitu loh ya. Jadi kayak hal-hal yang berulang ini terus terjadi. Misalnya ya, mungkin pasangan kamu ada kesalahan, nah kamu udah maafin gitu ya, kamu udah notice dia untuk tidak ngulanginnya lagi, ternyata dia ngulangin lagi gitu ya, dan itu yang bikin kamu kecewa. So, saat ini aku rasa sih masalah yang terjadi itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berat ya. Jadi ada baiknya kamu membukakan pintu maaf ke dia, karena dia pun mungkin itu secara tidak sengaja ya.
Oke, karena aku ngerasa di sini tuh ada energi untuk pemulihan ya. Jadi buat kamu mungkin pertimbangkan lagi ya, lihat dari berbagai sisi, dan ada baiknya bukakan pintu maaf ke dia ya. Dan kalau ini misal tentang perekonomian masalahnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari zodiak Leo yang sedang terpuruk dalam perekonomian keluarga kalian. Yang mana di sini tuh sebenarnya ini adalah ujian di mana kamu sama pasangan kamu harus mengusahakannya bareng-bareng ya. Oke. Ini sangat perlu dilakukan agar kalian bisa sama-sama mencapai momen atau situasi yang kalian pengen ya. Dan pastinya ini adalah sesuatu yang menguji cinta kalian juga gitu ya. Oke. So guys, hindari untuk menyalahkan satu pihak jika ada masalah terjadi, karena ketika di sini salah satu pihak yang disudutkan kayaknya akan merasa merasa kayak diabaikan atau nggak dihargain lagi. Jadi kayak di sini harus berusaha sama-sama introspeksi dan juga berusaha untuk sama-sama memperbaiki keadaan. Itu aja. Oke, untuk zodiak Leo aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah nemenin aku. Salam santun, salam rahayu untuk zodiak Leo semuanya.